Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Reski Amalia Hamka, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Keuangan, dan yang saya sayangi teman-teman yang sedang menonton video presentasi ini yang berjudul Sistem Informasi Keuangan. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Ananda Putri Rahmadani, yang kedua Andi Nasrah, 3 Nur Ainun, 4 Syafira Kusnadi, yang kelima adalah Siti Hasnia. Baik, untuk pembicara atau pemateri yang pertama yaitu saya sendiri sebagai moderator yang bernama Ananda Putri Rahmadani dengan NIM 19931411083. Saya akan membawakan materi mengenai apa sih pengertian sistem informasi keuangan. Baik, sistem informasi keuangan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Informasi yang diberikan ini dapat disajikan dalam bentuk laporan khusus, laporan periodik, hasil dari simulasi matematika, saran dari sistem pakar, dan komunikasi elektronik. Selanjutnya, mengapa sih sistem informasi keuangan itu sangat penting bagi perusahaan? Sistem informasi keuangan ini memiliki peran yang sangat penting untuk kemajuan suatu perusahaan. Beberapa perannya adalah: 1. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan yang bijak bagi perusahaan. Dan yang ketiga, mengurangi biaya produksi dan jasa. Baik, sekian dari materi yang saya bawakan. Materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Nah, teman-teman, untuk materi kita yang selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Hasnia. Dan adapun pembahasan materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu adalah laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis laporan keuangan. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi kita yang pertama, yaitu tentang laporan keuangan. Salah satu informasi keuangan yang sangat penting keberadaannya dalam suatu perusahaan adalah laporan keuangan. Mengapa demikian? Karena laporan keuangan ini adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan yang nantinya akan dipergunakan oleh pihak-pihak berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan. Nah, teman-teman, mungkin sekarang kita semua sudah paham ya terkait dengan apa itu laporan keuangan. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi kita yang kedua, yaitu apa saja sih jenis-jenis laporan keuangan yang ada di perusahaan atau yang sering digunakan oleh perusahaan. Nah, teman-teman, adapun jenis laporan keuangan yang pertama yaitu neraca. Nah, neraca ini atau laporan posisi keuangan adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, di mana posisi keuangan yang dimaksud ini adalah posisi jumlah dan jenis aktiva atau harta perusahaan dan pasiva atau kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, dalam pembuatan neraca ada beberapa bentuk yang sering digunakan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu bentuk kontrol atau biasa disebut dengan bentuk horizontal. Nah, pada bentuk horizontal ini itu neraca berbentuk seperti huruf T. Nah, dalam bentuk ini neraca itu dibagi ke dalam dua posisi, yaitu di sebelah kiri berisi aktiva dan di sebelah kanan yang berisi kewajiban dan modal atau biasa disebut dengan sisi pasiva. Nah, kemudian bentuk yang kedua ada bentuk laporan atau biasa disebut dengan bentuk vertikal. Nah, dalam bentuk vertikal ini isi neraca itu disusun mulai dari atas dan turun ke bawah. Nah, pada bagian atas itu berisi informasi tentang aktiva perusahaan. Kemudian dilanjut ke bagian bawah itu adalah informasi terkait dengan pasiva perusahaan atau kewajiban dan ekuitas perusahaan. Nah, di dalam neraca tersebut terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu ada dari sisi aktiva. Nah, dari sisi aktiva ini terdapat informasi mengenai
aktiva lancar perusahaan dan aktiva tetap perusahaan, di mana aktiva lancar ini merupakan harta atau kekayaan yang segera dapat diuangkan atau ditunaikan pada saat dibutuhkan dan paling lama 1 tahun. Kemudian aktiva tetap ini merupakan harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka panjang lebih dari 1 tahun. Nah, komponen berikutnya adalah sisi pasifa, di mana pada sisi pasifa ini terdapat informasi keuangan mengenai kewajiban lancar perusahaan, kemudian kewajiban jangka panjang perusahaan, serta ekuitas perusahaan, di mana kewajiban lancar ini merupakan kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain yang harus segera dibayarkan, di mana jangka waktu utang lancar ini maksimal dari 1 tahun. Kemudian, utang jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, selanjutnya adalah ekuitas atau modal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, teman-teman, untuk contoh neracanya bisa kita lihat pada gambar di atas. Nah, di mana pada neraca ini itu menggunakan bentuk kontrol. Nah, bisa kita lihat bahwa neracanya ini hampir menyerupai huruf T. Nah, kemudian dari sisi aktiva dengan pasifanya itu sama-sama memiliki nilai 16.100.000 rupiah. Seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke jenis laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Nah, selanjutnya laporan arus kas ini memisahkan informasi arus kas kegiatan atau aktivitas itu menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah aktivitas operasi, di mana pada aktivitas operasi ini menyajikan semua informasi mengenai arus kas keluar dan masuk terkait dengan aktivitas operasi yang dijalankan oleh perusahaan, yang meliputi laba bersih, penyusutan, dan perubahan dalam modal kerja operasional. Nah, kemudian yang kedua adalah aktivitas investasi. Nah, pada aktivitas investasi ini itu menyajikan informasi mengenai arus kas keluar dan arus kas masuk terkait dengan investasi yang dilakukan oleh perusahaan, yang meliputi pembelian atau penjualan aset tetap. Dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Pada aktivitas pendanaan ini menyajikan informasi mengenai arus kas keluar dan masuk perusahaan terkait dengan pendanaan, di mana pada aktivitas pendanaan ini meliputi penerimaan kas melalui penerbitan utang jangka pendek atau jangka panjang, kemudian ada saham, serta penggunaan kas untuk membeli kembali saham obligasi dan aktivitas pendanaan lainnya. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat contoh laporan arus kas. Nah, di sini kita bisa lihat nih di bagian laporan arus kasnya itu dibagi menjadi 3. Ada aktivitas operasional, ada aktivitas investasi, ada aktivitas pendanaan, serta jumlah kenaikan kas dan posisi kas di awal tahun dan posisi kas di akhir tahun, seperti itu. Oke, teman-teman, kita lanjut ke jenis laporan keuangan yang ketiga, ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan tersebut dalam suatu periode. Nah, dalam laporan laba rugi ini itu tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan serta jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tersebut. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat contoh dari laporan laba rugi. Nah, di bagian pertama itu ada dari pendapatan penjualan, kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan, sehingga nantinya akan didapatkan laba kotor selama satu periode tersebut. Kemudian setelah laba kotor kita ketahui, maka itu dikurangi lagi dengan beban-beban operasional. Nah, setelah dikurangi dengan beban-beban operasional, nanti kita akan mendapatkan jumlah laba operasi tersebut. Nah, setelah itu kita akan melihat lagi nih, apakah ada pendapatan lain atau keuntungan lain yang didapatkan oleh perusahaan terlepas dari aktivitas operasionalnya. Nah, kemudian setelah itu kita akan mendapatkan laba sebelum pajak penghasilan. Nah, setelah kita mendapatkan laba sebelum pajak penghasilan, maka
laba tersebut kita potong lagi dengan jumlah pajak. Nah, setelah dikurangi dengan jumlah pajak, barulah kita mendapatkan laba bersih selama satu periode tersebut. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke jenis laporan keuangan yang keempat. Di sini ada laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal tersebut di perusahaan. Nah, baik teman-teman, di sini sudah ada contoh laporan perubahan modal. Nah, pada laporan perubahan modal ini kita bisa melihat informasi mengenai jumlah modal awal per 1 Januari 2006 yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, setelah itu kita bisa melihat nih sebab-sebab mengapa terjadi perubahan modal. Nah, di sini perubahan modal ini terjadi karena adanya laba bersih setelah pajak dan karena adanya pengambilan prefer oleh Tuan Jaya. Nah, setelah sebab-sebab perubahan modal ini semuanya ditambah atau dikurangi, maka nantinya kita akan mendapatkan informasi mengenai modal akhir per 31 Desember atau di akhir periode nantinya. Nah, teman-teman, untuk jenis laporan keuangan yang terakhir atau yang kelima adalah laporan catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan catatan atas laporan keuangan ini merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Nah, teman-teman, di sini sudah ada contoh laporan catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi laporan catatan atas laporan keuangan ini itu lebih kepada penjelasan atau deskripsi mengenai komponen-komponen laporan keuangan seperti itu. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Syafira Kusnadi. Langsung saja, materi yang akan saya bahas yaitu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah aktivitas identifikasi, menilai, mengolah, hingga membandingkan informasi laporan keuangan menjadi informasi yang sebenar-benarnya dan mendalam. Secara umum, fokus dari analisis laporan keuangan merupakan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan setidaknya sejumlah modal yang dimiliki, menjalankan kegiatan yang profitable, dan mampu menghasilkan uang untuk memenuhi kewajiban perusahaan dan mengejar kesempatan yang lebih baik. Materi selanjutnya yaitu macam-macam metode analisis laporan keuangan. Macam-macam metode analisis laporan keuangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, analisis vertikal atau statis. Analisis vertikal merupakan analisis yang digunakan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Yang kedua, analisis horizontal atau dinamis. Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Rasio likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegunaan rasio ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih. Adapun jenis-jenis rasio likuiditas itu terbagi tiga. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio. Current ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan atau margin of safety suatu perusahaan. Perhitungan rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan antara total aktiva lancar dengan total utang lancar. Kedua itu rasio cepat atau quick ratio.
Quick ratio adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban jangka pendek. Untuk mencari quick ratio, diukur dari total aktiva lancar, kemudian dikurangi dengan nilai sediaan. Yang ketiga yaitu rasio kas atau biasa disebut dengan cash ratio. Cash ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar tanpa persediaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Rasio kas ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Nah, selanjutnya kita masuk rumus rasio likuiditas. Yang pertama untuk mencari current ratio, yaitu aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Yang kedua untuk mencari quick ratio, yaitu aktiva lancar dikurang inventory atau persediaan dibagi kewajiban lancar. Dan yang ketiga untuk mencari cash ratio, kas dan setara kas dibagi dengan kewajiban lancar. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas tentang rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik itu jangka pendek maupun jangka yang panjang. Nah, yang selanjutnya jenis-jenis rasio solvabilitas. Di sini jenis-jenis rasio solvabilitas terbagi menjadi 4. Yang pertama, debt to asset ratio. Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan akan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Yang kedua, debt to equity ratio. Debt to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam atau kreditor dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Yang ketiga, yaitu long-term debt to equity ratio. Long-term to equity ratio adalah rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Nah, yang terakhir, time interest earn. Time interest earn adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. Untuk mengukur rasio ini digunakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan biaya bunga yang dikeluarkan. Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman tidak dipengaruhi oleh pajak. Oke, sekarang kita masuk ke rumus rasio solvabilitas. Yang pertama, untuk mencari debt ratio, yaitu total utang dibagi dengan total aset. Yang kedua, untuk mencari debt to equity ratio, yaitu total utang dibagi dengan ekuitas. Yang ketiga, untuk mencari long term debt to equity, yaitu long term debt dibagi dengan equity. Dan yang terakhir, untuk mencari times interest earn, yaitu EBIT dibagi dengan biaya bunga. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andi Nasra dengan NIM 19930410844. Sebagai pemateri selanjutnya, saya akan membahas tentang rasio profitabilitas dan rasio leverage. Pertama-tama yang saya akan bahas yaitu rasio profitabilitas.
Apa itu rasio profitabilitas? Nah, rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal tersebut ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Kesimpulannya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis rasio profitabilitas. Jenis yang pertama ada profit margin on sales atau margin laba atas penjualan, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari profit margin, yaitu penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan lalu dibagi sales. Yang kedua ada net profit margin, di mana earning after interest and tax atau EAIT dibagi dengan sales. Selanjutnya ada return on investment atau ROI, atau disebut juga hasil pengembalian investasi, merupakan rasio yang menunjukkan hasil atau return atas jumlah aktiva yang digunakan perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Adapun rumus yang digunakan di mana earning after interest and tax dibagi dengan sales. Selanjutnya ada return on equity atau ROE, yaitu di mana hasil pengembalian ekuitas merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari ROE yaitu EAIT dibagi dengan equity atau ekuitas. Selanjutnya ada earning per share of common stock atau laba per lembar saham, merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rumus yang digunakan yaitu di mana laba saham biasa dibagi dengan saham biasa yang beredar. Materi selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas atau activity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya atau dapat digunakan untuk mengukur efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Ada pula jenis-jenis dari rasio aktivitas. Jenis yang pertama yaitu receivable turnover atau perputaran piutang, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah, begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada rumus yang digunakan yaitu di mana penjualan kredit dibagi dengan piutang. Jenis selanjutnya yaitu inventory turnover atau rasio perputaran sediaan, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam sediaan atau inventory ini berputar dalam satu periode. Semakin kecil rasio ini, maka semakin buruk, demikian pula sebaliknya. Rumus yang digunakan yaitu di mana penjualan dibagi dengan sediaan. Selanjutnya ada working capital turnover atau rasio perputaran modal kerja, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya seberapa banyak modal kerja berputar dalam satu periode atau dalam suatu periode. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari perputaran modal kerja, di mana penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Jenis selanjutnya yaitu fixed asset turnover atau rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Adapun rumus yang digunakan yaitu penjualan dibagikan dengan total aktiva tetap. Baik, perkenalkan nama saya Nur Ainun dengan NIM 1993141
Computer-based information system atau sistem informasi berbasis komputer merupakan sistem pengolahan suatu data menjadi suatu informasi yang berkualitas dan dapat digunakan sebagai alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan. Nah, dalam sistem informasi keuangan, CBIS ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengolahan data-data menjadi suatu informasi yang kemudian dapat digunakan pada orang maupun sekelompok orang, baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Dalam CBIS ini terdiri atas beberapa komponen-komponen, yaitu yang pertama ada people. Nah, people ini merupakan unsur paling penting dalam sistem informasi berbasis komputer. People atau man ini merupakan personil yang bekerja dengan sistem informasi berbasis komputer. Yang kedua yaitu prosedur. Prosedur ini merupakan strategi, kebijakan, metode, dan aturan untuk menggunakan sistem informasi berbasis komputer. Selanjutnya adalah hardware. Hardware adalah perangkat keras komputer seperti keyboard, monitor, prosesor, dan lain-lain. Yang keempat adalah software. Software atau perangkat lunak adalah program yang memungkinkan perangkat keras memproses data, contohnya seperti Excel dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah telekom. Nah, telekom ini merupakan sistem penghubung antara pengguna sistem dan sistem komputer ke dalam suatu jaringan kerja. Terakhir yaitu database. Database adalah kumpulan data dan informasi yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga mudah diakses. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model sistem informasi keuangan. Berikut adalah sajian dari model sistem informasi keuangan. Jadi, komponen-komponen yang tadi dibahas dijadikan sebagai media untuk menghasilkan informasi atau output. Untuk menghasilkan output yang efektif, bisa dilihat pada gambar berikut. Ada yang disebut dengan sumber internal dan sumber lingkungan. Sumber internal ini kemudian masuk sebagai sistem informasi akuntansi dan subsistem audit internal. Kemudian, sumber lingkungan masuk sebagai subsistem intelijen keuangan. Dari semua subsistem input tersebut, kemudian dihasilkan database. Nah, database itu yang akan diolah hingga menghasilkan forecasting atau peramalan, manajemen dana, serta pengendalian. Kemudian barulah output tersebut bisa digunakan oleh pemakai dalam pengambilan keputusan. Baik, dari seluruh pemaparan materi, kami dapat menyimpulkan bahwa perusahaan membutuhkan teknologi informasi dan sistem informasi keuangan sebagai penunjang kegiatan perusahaan. Dengan sistem informasi yang berkembang, maka memberikan kinerja perusahaan yang baik. Kinerja perusahaan juga dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan yang ditentukan dari sistem informasi keuangan yang baik juga. Sistem informasi keuangan ini mempunyai fungsi untuk menyajikan laporan keuangan suatu perusahaan. Kualitas laporan keuangan yang baik dengan menyajikan informasi keuangan yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode setiap tahunnya. Demikianlah materi sistem informasi keuangan